Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tanpa diragukan lagi, metode terbaik untuk menangani assassin harus menggunakan pertahanan yang solid dikombinasikan dengan kekuatan yang lebih brutal dari assassin. Untuk alasan ini, pilihan Fang Zhu bisa dikatakan sangat bijaksana. Fajra beruang raksasa mengulurkan tangannya, mengambil Fang Zhu dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, sosok besarnya berdiri tegak. Orang ini bertubuh kekar, dan setelah berdiri tegak, tingginya mendekati 4 meter. Tubuhnya yang agung tampak seperti gunung kecil. Dia perlahan mendekati Chai yang terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengannya. Fajra beruang raksasa adalah binatang ajaib yang langkah ke-6 yang memiliki kemampuan bawaan unik yang dikenal sebagai Earthly Roar, yang mampu menghasilkan gelombang seismik untuk melancarkan serangan ke segala arah. Mengambil langkah besar, ia berlari dengan liar ke arah Chai. Pada saat ini, Chai tiba-tiba bergerak. Dia bergerak seperti kelinci, menghilang dalam sepersekian detik. Kecepatannya terlalu cepat sampai meninggalkan bayangan. Di bawah kendali Fang Zhu, kakinya yang sangat besar menginjak tanah, dan dengan ledakan keras, gelombang bumi diluncurkan dan gelombang seismik berwarna kuning tersebar ke segala arah. Namun, Chai mengejutkan semua orang sekali lagi dengan kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan. Tanpa menghindar, tanpa melompat dan tanpa mundur, dia maju dengan tongkat bambunya membuat gerakan memotong. Saat bayangan berkilau, adegan ini membuat semua penonton terdiam. Gelombang seismik di sekitar secara tak terduga ditiadakan di depan Chai. Seolah-olah mereka dihantam oleh pisau tajam yang terpengaruh pada gerak majunya. Detik berikutnya, Fang Zhu tidak bisa melihat sosok Chai lagi. Dengan kakinya di atas kepala Fajra beruang raksasa ini, ujung tongkat bambunya diarahkan ke leher Fang Zhu. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa dia hanya membutuhkan sedikit gerakan untuk segera mengakhiri hidup Fang Zhu. Fajra beruang raksasa dengan enggan menggerakkan telapak tangannya, membidik bagian atas kepalanya sendiri. Tapi tanggapan Chai tidak lebih dari sedikit gemetar. Dalam sepersekian detik, semua orang melihat bahwa tubuh Chai menyala dengan warna emas gelepar saat tubuh Fajra beruang raksasa membeku. Dan sepasang cakarnya yang tebal jatuh saat darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Jelas dia sekarang terluka parah. Aku mengaku kalah, ucap Fang Zhu dengan lesu sambil melepaskan tongkatnya. Dia kalah dengan sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, dia pada dasarnya tidak bisa melawan sedikit pun. Dari peron, Kaisar Spiritual Sensui berkata dengan terkejut, "Energi spiritual apa itu? Mengapa berwarna emas gelap?" Ying Sui Feng meliriknya sebelum dengan acuh tak acuh tersenyum dan menjawab, "Aku juga tidak tahu." Mendarat dengan cepat di tanah, Chai tidak mengatakan apa-apa saat tongkat bambunya mengetuk tanah dan dia dengan tidak tergesa-gesa berjalan ke lounge. Pemenangnya Chai. Wasit dengan pahit menelan ludahnya sendiri. Pertempuran ini tampak sederhana dan mudah. Di depan Chai, Fang Zhu dan monster panggilannya terlihat sangat menyedihkan. Ruang tunggu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Tampaknya semua orang bisa merasakan lehernya menegang. Serangannya dan niat membunuhnya yang sangat dingin dan kuat terlalu tangguh. Jadi kuil assassin memiliki keberadaan yang luar biasa di depannya. Leher yang Wenzhao juga menegang dan rasa sakit muncul di lehernya. Dan keraguan muncul dalam dirinya. Dan keraguan muncul dalam dirinya bahkan jika dia menggunakan tunggangannya. Apakah dia benar-benar bisa melawan gadis di depannya ini? Chai menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada mereka penampilan anggunnya sebagai seorang assassin. Long Hao Chen menatap kosong pada Chai yang kembali ke sisinya sebelum duduk dengan tenang. Meskipun dia tidak merasa tegang di lehernya, pandangannya tentang Chai berubah total dan dia menundukkan kepalanya. Kemudian tangan kecil Chai yang lembut dengan tenang memegang tangan Long Hao Chen. Long Hao Chen yang awalnya merasa murung, jauh di lubuk hatinya diaduk oleh riak yang menarik perhatiannya. "Ada apa denganmu?" tanya Chai. "Melihatmu begitu kuat, apakah kamu masih membutuhkan perlindunganku?" tanya Long Hao Chen dengan suara rendah. Tangan Chai mulai sedikit bergetar. Dia berkata, "Apakah kamu menyesali janjimu?"
tidak. Long Hao Chen berkata tanpa berpikir, meraih tangannya dan berkata, aku tidak akan pernah menyesalinya. Li Xin duduk di sisi lain Long Hao Chen terus memperhatikan aktivitas mereka. Dalam sekejap, dia melihat Chai bersandar di bahu Long Hao Chen. Dia bisa mendengar jarum jatuh. Bahkan mereka duduk di baris pertama di samping semua pesaing lainnya. Dan hampir semua orang bisa melihat apa yang terjadi di barisan depan. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan ke-8 yang berlangsung di stadion. Dan semua mata tertuju pada sosok Long Hao Chen dan Chai. Apakah wanita yang tangguh itu asasin yang menunjukkan kekuatannya yang sangat menakutkan itu? Ucap percakapan di sekitar stadion. Melihat pemandangan indah dari Chai yang pemalu dan cantik bersandar di bahu Long Hao Chen, sebagian besar penonton merasakan kesan mereka tentang ratu asasin yang tak tertandingi. Kemudian para peserta berubah dari 16 menjadi 8 besar setelah pertandingan akhirnya berakhir. Pada hari berikutnya, pertandingan akan menjadi lebih intens dan akan ditentukan seperti sebelumnya dengan pengundian secara acak. Dan saat ini terjadi dialog yang tak terelakkan. Kali ini Long Hao Chen dan Chai tidak pergi terlebih dahulu. Sebaliknya mereka yang terakhir pergi. Aku ingin mengundangmu untuk makan. Apakah tidak apa-apa? Ucap Long Hao Chen bertanya dengan suara rendah kepada Chai yang seperti sebelumnya. Chai perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya ditutupi kerudung yang menakutkan saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak, kita harus pulang cepat. Sisa kompetisi lebih penting. Anda harus menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik. Merasa sangat kecewa, Long Hao Chen menjawab dengan satu suara. Telinga kecil Chai sedikit bergetar saat dia bergumam dengan suara yang sangat rendah. Kita akan punya banyak waktu untuk melakukannya nanti, ucap Chai sambil berlari meninggalkan stadion. Chai hati-hati, ucap Long Hao Chen. Dia takut akan terpleset dan jatuh, buru-buru mengejarnya. Di sudut suram plafon yang ditinggikan, Han Qian mengayunkan tinjunya dengan keras. Anak yang baik. Dia masih sangat muda, tapi kemampuannya adalah yang terbaik. Yingzi, apakah kamu melihat? Ucap Han Qian lagi. Dengan ekspresi tersenyum, Han Qian menepuk pundak Ying Suifeng dan berkata, Kakak, terima kasih. Terima kasih kepada kuil assassin Anda karena telah memupuk bakat yang luar biasa. Siluet yang berputar menjadi samar-samar terlihat di depan Han Qian. Jika Long Hao Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa penatua kurus yang muncul dari semacam historis ini adalah orang yang menjaga gudang harta karun aliansi hari itu. Perubahan besar muncul di wajah Han Qian. Penatua kurus dengan dingin mendengus. Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Ikut saja denganku ke Assassin Stadion. Jika Anda tidak mau, bagaimana kalau membawa cucu Anda ke sana? Han Qian menghela nafas dalam-dalam dan menjawab dengan ekspresi heroik. Aku akan pergi. Oke, tolong jangan terlalu ketat denganku. Han Qian menatap Ying Suifeng dan Ying Suifeng menunjukkan ekspresi tak berdaya. Scene berganti pada Chai dan Long Hao Chen. Pada akhirnya, Long Hao Chen tidak berhasil menyalip Chai dan kembali sendirian ke hotelnya dengan perasaan tak berdaya. Saat dia maju ke depan, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia kembali akan mengejar kultivasinya dengan serius. Aku pasti akan mendapatkan tempat pertama. Di sisi lain jalan, dari sudut yang biasa-biasa saja, Chai mendengarkan langkah kakinya. Wajah cantiknya sedikit memerah. Keesokan harinya, kompetisi knockout memasuki hari kedua. Suasana menjadi jauh lebih ganas. Hari ini, 4 besar akan diputuskan dari 8 pesaing ini. Mereka yang menang hari ini akan memiliki peluang 75% untuk mendapatkan salah satu tungku spiritual yang dihadiahkan. Long Hao Chen datang dengan sangat awal ke Stadion Knight. Melihat Chai duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, Long Hao Chen bergegas ke arahnya dan diam-diam meraih tangannya. Untuk pertandingan 8 lawan 4, pengundian akan dimulai. 8 pesaing teratas dapat memasuki stadion. Long Hao Chen menarik tangan Chai dan berdiri. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa kali ini Chai tidak menarik tangannya kembali. Dia malah memegang tangannya saat dia ditarik ke stadion olehnya. Chai adalah seorang gadis yang cerdas dengan opini yang kuat.
Ketika 6 pesaing lainnya melihat pasangan kekasih ini, ekspresi mereka sangat berubah. Di antara mereka, beberapa telah mengetahui kekuatan Long Hao Chen, sementara beberapa lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Tetapi masing-masing dari mereka melihat tampilan hebat yang ditunjukkan oleh Chai kemarin. Dengan cepat, 8 kontestan teratas tiba di tengah platform. Metode pengundian benar-benar sama dengan hari sebelumnya, hanya saja jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Dengan kelap-kelip cahaya keemasan, undian segera diselesaikan. Di tengah undian ini, tatapan Long Hao Chen tertuju pada tubuh Chai. Secara alami, dia tidak ingin bertarung melawannya. Tampaknya keberuntungannya cukup bagus. Nuansa keemasan di tubuh mereka jelas berbeda. Tentunya mereka tidak harus bertarung satu sama lain hari ini. Long Hao Chen mengangkat kepalanya dan memandang yang lain. 8 elit sekarang siap untuk pertunjukan. Dan seperti yang diharapkan, ada yang tidak gembira dan ada yang khawatir. Yang paling tertekan adalah Huang Yi. Karena lawannya untuk pertandingan 8 lawan 4 ini justru Chai itu. Melihat cahaya yang sama di tubuh Chai dengan tubuhnya sendiri, Huang Yi penuh dengan kepahitan. Dia tahu dan takut ini adalah akhir dari kemajuannya dalam kompetisi. Bertentangan dengan ekspektasi kondisi mentalnya yang masih baik-baik saja. Itu karena Huang Yi tahu bahwa tidak peduli siapa lawannya yang akan dia lawan hari ini, peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Long Hao Chen juga melihat lawannya sendiri. Yang harus dihadapi hari ini adalah pengguna monster kontrol langkah kelima yang berasal dari kuil spiritual. Jelas, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Kuil kesatria memiliki nasib buruk yang sama sekali lagi. Yang Wenzhou dan kesatria terakhir dari langkah kelima saling menarik. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindari pertandingan antara kesatria. Hanya saja, Yang Wenzhou tampak tenang. Sebaliknya, dia merasa keberuntungannya cukup baik. Setidaknya dia tidak berakhir melawan Chai. Pasangan terakhir secara alami terdiri dari yang lain assassin. Mencapai langkah keempat dan satu-satunya prajurit yang maju ke tahap ini. Mereka berdua tampak bahagia. Karena tanpa diragukan lagi, mereka adalah dua yang memiliki kekuatan terendah dari 8 besar. Diikuti oleh Huang Yi. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mempertahankan segalanya untuk mengambil kesempatan memasuki 4 besar. Wajah Han Qian tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Chai, lawanmu adalah Huang Yi, penyihir sistem bumi dari langkah kelima. Dia memiliki peri elemental bumi. Dia pandai menggunakan teknik early wave dan menggunakannya khususnya untuk perpindahan cepat. Anda berada di pertandingan keempat, saya di pertandingan pertama. Kembalilah ke launch terlebih dahulu. Yang lain perlahan mundur dari lapangan, hanya menyisakan Long Hao Chen dan pengguna monster control itu. Wasit sudah memasuki stadion mengaktifkan pelindung yang mengelilinginya. Long Hao Chen dari kuil Ksatria melawan Liao Yu dari kuil spiritual. Kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter dari satu sama lain. Long Hao Chen perlahan mundur sambil mengamati lawannya dengan penuh perhatian. Liao Yu adalah seorang pemuda dengan tubuh ramping dan tingginya kira-kira sama dengan Long Hao Chen. Usianya sudah pasti melebihi 20 tahun. Penampilannya di atas rata-rata dan wajahnya terlihat pucat. Tapi matanya sangat berkilauan dan memiliki kekuatan pantulan yang kuat. Saat dia perlahan mundur, tatapannya terpaku pada Long Hao Chen. Karena jarak antara kedua belah pihak secara bertahap meningkat, perang tatapan telah dimulai di antara mereka berdua. Liao Yu membawa tongkat berwarna putih di tangannya. Pertandingan mungkin dimulai. Dalam sekejap jarak 50 meter pun tercapai. Wasit memanggil dengan keras dan secara bersamaan tubuhnya berkedip mundur dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan kedua pemuda itu sendirian di dalam stadion. Liao Yu telah melakukan persiapan sejak lama. Segera setelah dimulai pertandingan ini diumumkan, nyanyiannya meletus dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin berkilau putih tersebar di sekujur tubuhnya. Jelas, mantranya tidak secepat Bai Shoumo atau Fang Zhu itu, tapi diksinya jauh lebih jelas. Yang lebih tidak biasa, bersamaan dengan pembacaan mantra ini, dia tanpa henti melambaikan tongkat di tangannya. Hanya dalam 3 detik, sebuah pisau putih besar terbentuk di hadapannya. Dan semacam binatang ajaib berelemen petir melompat darinya.
Ini adalah macan tutul berkulit seputih salju dengan garis-garis biru. Liao Yu maju selangkah saat macan tutul salju ini langsung diselimuti oleh lingkaran cahaya putih, dan di saat berikutnya Liao Yu muncul di punggung macan tutul salju itu. Melihat binatang ajaib yang dipanggil oleh lawannya, Long Hao Chen segera membuat penilaiannya. Ayahnya dan gurunya mengajarinya segalanya tentang mayoritas spesies yang ada dari binatang ajaib yang berbeda, termasuk macan tutul bayangan salju. Tanpa ragu, Liao Yu tidak ingin menggunakan macan tutul bayangan salju ini untuk tujuan menyerang, tetapi untuk berperilaku sebagai tunggangannya. Pada saat Liao Yu mengeksekusi pemanggilannya, Long Hao Chen tidak langsung menyerang. Di dahinya, karakter ungu bersinar berubah menjadi iluminasi berwarna ungu tua yang menyebar dari tubuhnya ke tanah. Pada saat ini, sosok besar Hao Yue telah muncul di tanah. Dalam hal kecepatan pemanggilan, dia benar-benar lebih cepat dari Liao Yu. Apa? Dia punya tunggangan. Di baris pertama launch, Yang Wenzhou tercengang dan mau tidak mau menatap Hao Yu yang berdiri di depan Long Hao Chen. 3 kepalanya yang besar terangkat tinggi di langit saat 3 lingkaran cahaya ungu melayang menyebar dari punggungnya. Di atasnya 2 jenis tulang yang lebih besar muncul, tampak seperti tempat duduk satria. Dari 3 kepalanya, 3 lampu berkedip. Sosok Long Hao Chen berkelap-kelip saat dia langsung jatuh ke punggung Huayu, dan adegan fantastis pun terjadi. Dari punggung Huayu, duri menjulur membungkus tubuh Long Hao Chen saat dia mencondongkan tubuh ke depan. Sebelum melangkah ke stadion, Long Hao Chen telah menggunakan seluruh baju zirahnya. Armor Roh Kudus berwarna perak yang memancarkan cahaya redup termasuk helm yang menutupi dan menyembunyikan seluruh wajahnya. Kedua tangan langsung menunjuk ke atas. Pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus muncul melengkapi set Roh Kudusnya. Sebuah lingkaran cahaya perak samar dilepaskan dari tubuhnya, membungkus Hao Yu di dalamnya. Berkumpul di sekitar tubuh mereka adalah lapisan cahaya tipis keperakan. 3 kepala Hao Yu secara bersamaan meraung. Di ruang tunggu, perubahan besar langsung muncul di wajah Yang Wenzhou. Dia sebelumnya lakukan pertempuran hebat melawan Long Hao Chen, dan itu berakhir sebagai kemenangannya. Terlebih lagi, dia menahan diri sampai batas tertentu. Namun, sekarang setelah dia melihat sekali lagi ke Long Hao Chen, dia terkejut melihat pemuda ini yang jauh lebih muda darinya, yang telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Hau, hau, hau. 3 kepala Hao Yu meraung sekali lagi. Karena 3 pancaran warna berbeda bersinar secara bersamaan, perang besar akan terjadi. Long Hao Chen yang berada di atas Hao Yu menyerang Liao Yu saat Snow Shadow Panther juga bergerak. Liao Yu tidak kalah terkejut dengan Yang Wenzhou. Dia tidak mengenali tunggangan Long Hao Chen ini. Pada akhirnya, apa binatang ajaib yang memiliki 3 kepala dan terlihat agak mirip dengan naga bumi? Secara khusus, karena masing-masing dari 3 kepala Hao Yu memancarkan cahaya berwarna berbeda, dia tampak lebih terkejut. Kecepatan Snow Shadow Panther benar-benar mencengangkan. Saat mengisi dengan seluruh kekuatannya, itu tampak seperti sambaran petir putih maju sampai dengan paksa. Liao Yu terus melantunkan dan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, dari suatu tempat yang tidak diketahui, dia mengeluarkan sebuah kalung. Kalung itu berwarna perak dengan permata merah muda seukuran telur burung tertanam di dalamnya. Warna kalung ini lebih cocok untuk perempuan, jadi memang terlihat aneh melihat pemuda seperti Liao Yu memakainya. Namun, dia sudah tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apakah itu dari Long Hao Chen yang menyimpan kekuatannya, atau dari Hao Yu itu dengan cahaya 3 warna menyinari dirinya, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kecepatan Hao Yu jelas tidak setingkat Snow Shadow Panther, tapi dia sangat cerdas. Tanpa benar-benar ingin menyusulnya, dia hanya mengikutinya dari jauh dan tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan sihir. Nyanyian Liao Yu tidak berhenti dari awal sampai akhir, bergema keras di seluruh stadion. Satu demi satu simbol muncul di sekitar Liao Yu membentuk pola misterius. Setelah memukul stadion 3 kali dengan kecepatan penuh, kekuatan sambaran Snow Shadow secara bertahap menurun dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Dan pada saat ini, mantra Liao Yu selesai. Di panggung utama banyak master saling berhadapan dengan kaget dan berkata,
Apakah semua anak muda saat ini begitu kuat? Apa ini? Pemanggilan binatang buas? Semua binatang buas ini adalah veritas kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka jauh lebih kuat dari monster biasa yang dipanggil. Binatang buas terlemah setidaknya adalah langkah ke-7. 36 simbol merah muda muncul dan menyebar, membentuk cincin merah muda raksasa perlahan dan menghilang di udara. Namun, setelah hilangnya simbol tersebut, sebuah cincin merah muncul di atas kepala Liao Yu. Pada saat yang sama, Hao Yu tiba-tiba bertindak. Dalam pertarungan sebelumnya, Hao Yu menunjukkan kecepatan normal ke binatang langkah ke-6. Tetapi tiba-tiba, lampu hijau yang kuat meletus di tubuhnya dan bahkan tubuhnya yang besar perlahan melayang. Little Green bukan satu-satunya yang bertindak. Api warna emas kemerahan pekat tiba-tiba meledak. Long Hao Chen yang duduk di belakang Hao Yu menyerupai dewa perang yang brilian. Kulit Liao Yu sedikit berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggilannya hanya bisa menggunakan satu serangan, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Long Hao Chen. Namun, pada saat sihir panggilan ini selesai, di bawah pengaruh kekuatan biadab, kecepatan Snow Shadow Panther menurun drastis. Ditambah, tubuh Snow Shadow Panther awalnya sudah tidak sekuat itu. Tapi saat ini, Hao Yu sudah menggunakan teknik elemen angin. Bersama dengan pilar angin, melemparkan tubuhnya ke depan dengan kecepatan tinggi. Saat Hao Yu pindah, itu sebenarnya bukan karena perintah dari Long Hao Chen, tapi karena pengendalian dirinya sendiri. Bahkan Long Hao Chen tidak tahu dan harus menyesuaikan prediksinya. Menurut persepsi Long Hao Chen, dia hanya memiliki metode yang jelas beberapa saat kemudian. Setelah 2 kali bernapas, Hao Yu sudah membawa Long Hao Chen 100 meter ke depan. Saat ini, Liao Yu hanya mampu mendesak Snow Shadow Panther untuk berlari cepat berjuang untuk saat-saat terakhir. Kemudian tanpa sadar, Snow Shadow Panther yang ganas menoleh ke arah Long Hao Chen dan segera perasaan menyedot debu yang kuat menariknya, membuat tubuhnya tidak stabil dan hampir terjatuh ke lantai. Warna emas yang indah tampak seperti pilar menakjubkan yang membentang di langit. Pada pedang roh suci, pancaran api dan cahaya yang bersinar digabungkan untuk membentuk bilah cahaya yang cemerlang. Pedang emas dengan panjang 3 meter membentang di langit. Itu membelah udara membawa kemurnian sinar matahari dan nyala api yang meninggalkan garis menyilaukan di langit. Mata Liao Yu dipenuhi dengan keengganan, wajahnya menjadi pucat pasi. Long Hao Chen telah menghabiskan semua kekuatannya. Tapi bagaimana Liao Yu tidak mengeluarkan semua usahanya dengan sihir pemanggilan itu juga? Liao Yu membuat keputusan ini karena persepsinya yang tajam. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah lawan di hadapan ini agak mirip dengannya dalam hal kapasitas mental bawaannya yang sangat istimewa. Ketika Long Hao Chen memanggil Hao Yu, Liao Yu dengan tajam merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengganggu storing power Long Hao Chen. Juga tidak ada binatang ajaib yang bisa dia panggil untuk mengalahkan Hao Yu. Karena itu, dia hanya bisa mengambil resiko dan berharap bisa masuk 4 besar. Sayang sekali, dia masih kalah. Dan cerita pun berakhir.